di SD Chandra Kumala, Deli Serdang, Sumatera Utara. Salam inspiratif. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai laporan praktik baik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam mengatasi learning loss di Sekolah Chandra Kumala. Semoga yang kami sajikan dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global membuat sistem pendidikan, dalam hal ini sekolah, melakukan pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan pembelajaran online. Siswa di Chandra Kumala tetap mengikuti pembelajaran dan tetap bertemu secara virtual dengan guru melalui Gmeet. Materi pembelajaran juga disediakan dalam bentuk G-Site, di mana siswa dan juga orang tua dapat mengakses materi pembelajaran. Video, handout, bahkan lembar kerja dapat dilihat oleh siswa yang diberikan link untuk dapat mengakses situs pembelajaran tersebut. Pembelajaran online tidak dapat dijadikan jaminan ketercapaian tujuan pembelajaran, bahkan membuat siswa kehilangan minat dalam belajar karena besarnya beban tugas yang harus mereka jalani. Hal ini yang dikenal dengan istilah learning loss. Learning loss merupakan kondisi hilangnya kemampuan akademik, pengetahuan, atau keterampilan oleh peserta didik. Siswa di Indonesia dikhawatirkan akan mengalami learning loss apabila kondisi ini terus berlanjut. Pembelajaran tatap muka terbatas atau yang selanjutnya akan kita sebut sebagai PTMT sangat dibutuhkan. Namun, PTMT juga memiliki resiko yang tinggi apabila tidak dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar. Untuk itu, SD Chandra Kumala menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan PTMT, yaitu pemakaian masker. Siswa diwajibkan mencuci tangan dengan sabun yang disediakan di area pekarangan sekolah sebelum memasuki gedung sekolah. Suhu tubuh juga diukur sebelum siswa memasuki kelas. Siswa juga diwajibkan menjaga jarak satu dengan yang lain. Guru piket yang bertugas di beberapa koridor memastikan bahwa warga sekolah mematuhi protokol kesehatan tersebut. Guru wali kelas juga diwajibkan berada di dalam kelas menunggu siswa yang akan diantarkan oleh guru piket. Terkait dengan durasi pembelajaran terbatas sebanyak 2 jam yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Sekolah Chandra Kumala menerapkan blended learning. Pembelajaran tatap muka diadakan 2 jam dalam sehari, yaitu pukul 8 hingga pukul 10. Siswa kemudian pulang ke rumah dan melanjutkan pembelajaran online dimulai pukul 1 hingga 3 sore. Untuk mendukung ketercapaian lingkungan belajar abad 21 dan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang kompeten, maka PTMT yang dilakukan di lingkungan Sekolah Chandra Kumala menitik beratkan pada penerapan kompetensi 5C. Pembelajaran kompetensi 5C yang memiliki unsur critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan karakter dipilih sebagai landasan pembelajaran di Sekolah Chandra Kumala. Sebagai guru, saya mendesain proses pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan percobaan, mengamati hasil percobaan, dan menemukan fakta-fakta. Selanjutnya, saya memfasilitasi siswa untuk melakukan analisa, menemukan alasan, dan menyampaikan argumen hingga menjadi sebuah kesimpulan terkait konsep yang sedang dipelajari. Kompetisi ini berkaitan dengan kemampuan menerapkan berpikir out of the box. So, the heaviest is this anti-glass and the lightest is this whiteboard marker. Thank you. Kreativitas seperti memecahkan masalah dan juga keterampilan konkret seperti menciptakan sesuatu dan mencoba hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya juga sangat penting. The birthday girls or boy can invite friends and family, like little birthday cards here. The birthday girls or boy will blow the candles on the cake over here and open the presents. That's all. Bye! Kolaborasi berarti kemampuan bekerja sama dalam tim. Saya menerapkan pembelajaran berbasis kolaborasi di dalam kelas
untuk menolong siswa mampu berinteraksi dengan orang lain. Saya mendesain aktivitas kelompok agar tidak memungkinkan hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Melalui kegiatan presentasi hasil kerja kolaborasi, siswa belajar berbicara secara lisan di depan orang banyak. Saya juga melatih siswa dengan baik. Melalui kegiatan presentasi hasil kerja kolaborasi, siswa belajar berbicara secara lisan di depan banyak orang secara terstruktur dan menggunakan bahasa yang efektif. Karakter juga merupakan kompetensi yang tidak boleh diabaikan untuk dicapai oleh siswa. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan sangat dibutuhkan, tetapi harus diiringi dengan karakter yang baik. Menjalani profesi sebagai seorang guru selalu memberikan tantangan yang seringkali tidak mudah dilalui. Pengembangan metode mengajar yang harus mengikuti perkembangan kebutuhan generasi masa depan, kemampuan mengidentifikasi bakat dan kesulitan siswa, belum lagi masalah-masalah teknis yang kerap timbul di lapangan sering membuat saya kewalahan dan merasakan beban yang berat sebagai seorang guru. Namun, tekad saya untuk menjadi guru yang inspiratif, yang siap mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu, serta memiliki kemanfaatan, kebaruan, dan menginspirasi pihak lain, selalu mengembalikan semangat saya yang sesekali hilang. Semoga kita semua tidak lelah dalam menjalankan sistem pendidikan yang berpihak kepada siswa untuk menciptakan generasi unggul yang dibutuhkan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Salam inspiratif.